Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,43% ke angka 6.729. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya melesat 700% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BP. Saham BP hari ini naik 1% lebih ke harga 143. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik 1% lebih, candle yang terbentuk adalah candle merah. Karena pada saat pembukaan, harga berada di sekitar 146. Dan jika kita perhatikan secara tren BP saat ini trennya masih bergerak sideways. Dengan support kuat saat ini di sekitar 140. Karena beberapa kali mengetes target harga ini, BP masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi dalam satu bulan terakhir ini, BP setiap kali rebound mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 selalu gagal break. Sehingga secara tren BP trennya masih bergerak sideways. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa kinerja BP naik 798%, dan jika kita lihat kenaikan 700% lebih ini pendapatan. Untuk laba bersih jika kita perhatikan di sini, laba bersihnya itu meningkat 761%. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, apabila kita lihat saham BP selalu pasti top buyer-nya itu sekuritas II. Jadi memang selalu terlihat ini ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini juga mulai masuk akumulasi saham BP. Jadi dari data yang kita dapat, BP saat ini menurut saya secara tren karena masih sideways dan berada dekat dengan garis EMA 50-150, bisa kita perhatikan garis EMA 50 saat ini di sekitar 148 dan garis EMA 150 tepat di 150. Jadi karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50, paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar support 140 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya jangan paksakan untuk beli di sekitar garis EMA 50-150, karena apabila ternyata kita entry di sekitar daerah EMA ini dan ternyata resisten di EMA 50-150 gagal break, BP saya lihat masih ada potensi kembali ke 140. Karena ingat secara tren ini sideways, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Apalagi garis EMA 50 telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Jadi jangan hanya karena melihat laporan keuangan bagus untuk kuartal 1 kita asal entry. Jadi sebaiknya wait and see dulu, apabila bisa dapat di sekitar 140 sampai 141 dan berhasil rebound, baru akan lebih aman untuk entry saham BP. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BP setelah berhasil rebound atau bertahan di atas 140 masih kesulitan untuk naik di atas harga 150. Nah sekarang saya akan coba analisa saham Mandiri yang hari ini juga berhasil naik 2% lebih ke harga 5.225. Jadi saat ini jika kita perhatikan untuk tren jangka pendek Mandiri trennya masih sideways, untuk tren jangka menengah sebenarnya bisa kita lihat atau tren jangka panjang Mandiri trennya masih bergerak uptrend. Dan jika kita perhatikan Mandiri 2 minggu terakhir ini memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes harga 5.000 yang saat ini masih berupa support psikologis, Mandiri masih bisa bertahan. Dan hari ini masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 5.100. Jadi Mandiri secara tren sebenarnya masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan. Dan dari data broker summary kenaikan 2% lebih hari ini ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menarik untuk dipantau apabila minggu ini asing terlihat masih terus masuk akumulasi sama Mandiri. Saya lihat Mandiri juga masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena sebelumnya Mandiri melemah karena asing terus distribusi. Tapi hari ini terlihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Tapi memang ini baru satu hari asing masuk akumulasi, jadi tetap kita harus pantau apakah minggu ini asing masih terus masuk. Apabila asing masih terus masuk, saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk lanjut naik mengatas 5.300 dan masih ada potensi untuk break apabila asing terus masuk dengan target berikutnya di sekitar 5.400. Jadi untuk yang belum sempat entry, sebaiknya menurut saya tetap tunggu kembali di garis EMA 50 atau di harga 5.100. Dan untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga 5.000 atau di bawahnya, Mandiri menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi trailing stopnya menurut saya di garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar 4.950.
Jadi selama Mandiri masih kuat berada di atas garis EMA 150, cara tren Mandiri masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham HMSP yang hari ini juga naik 1% lebih ke 995. Cara tren jika kita lihat, HMSP memang saat ini masih kurang oke trennya karena sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas harga 1000 yang merupakan resisten psikologis, dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di sekitar 1010. Jadi memang secara tren walaupun hari ini bergerak naik, ini belum ada tanda-tanda untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi HMSP saya lihat apabila mau coba masukkan ke watchlist masih bisa coba pantau, tapi untuk entry misalnya paling aman adalah tunggu HMSP berhasil naik kembali di atas harga 1000. Jadi walaupun masih gagal break garis EMA 50 150, selama masih kuat berada di atas harga 1000, menurut saya HMSP masih menarik untuk coba entry dan masih bisa di hold. Selama HMSP masih kuat berada di atas harga 1000. Jadi saat ini wait and see dulu, lihat apakah minggu ini HMSP berhasil naik di atas harga 1000. Apabila berhasil naik, menarik untuk coba entry. Tapi apabila kita pantau HMSP minggu ini masih gagal naik di atas harga 1000, sebaiknya jangan entry karena masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di sekitar 950. Jadi ingat, walaupun hari ini naik disertai akumulasi, ini masih ada dua resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham HMSP. Oke, sekarang kita coba analisa saham Medco yang hari ini juga masih bergerak naik. Bisa kita lihat, Medco hari ini masih bertahan di atas support 880. Support 880 jika kita perhatikan, sebelumnya di bulan Maret beberapa kali menahan penurunan dari saham Medco dan berhasil rebound kembali. Dan jika kita perhatikan di sini juga, tahun lalu di bulan Agustus dan September, Medco juga mengetes harga 880 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi saat ini support 880 merupakan support kuat untuk saham Medco. Tapi ingat, secara tren Medco saat ini trennya masih bergerak downtrend. Selama masih kuat di atas 880 masih bisa hold, tapi hati-hati apabila ternyata support ini terlewati, maka 880 akan berubah menjadi resisten kuat dan Medco berpotensi akan lanjut downtrendnya. Jadi saat ini memang masih menarik untuk dipantau karena berada di sekitar daerah support kuatnya. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini memang ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham Medco. Jadi Medco menurut saya menarik untuk dipantau, tapi untuk entry-nya tetap menurut saya tunggu kembali di sekitar 880. Jadi untuk teman-teman sudah bersedia dapat di sekitar 880 bisa hold terus selama support ini tidak terlewati. Untuk target take profit jangka pendek atau swing trade menurut saya di sekitar 930. Jadi apabila kita bisa bertahan dan rebound tapi gagal break resisten atau naik di atas harga 930, paling aman menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di support 880, apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry kembali. Karena ingat, secara tren ini masih bergerak downtrend. Jadi paling aman apabila saham downtrend kita trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.